membaca doa ya? Ya. Baik, berdoa dipimpin Ibu Guru mohon sama ketua kelas, silakan. Sama siapa? Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar kita absen dulu ya. Ya. Semuanya masuk, coba dibuka satu ya. Anissa Putri Ayu, Ina Maharani, Rita Laudiana, Helmi Rizky Apriati, Ilham Nasrolani, Hadir. Juanda Saputra, Hadir. Liza Nurul Lakoni, Nining Widya Stuti, Nurmayati, Putri Handayana, Raudatul Aini, Rizkina Fadila, Muhammad Rosid, Buliani, Sofiana, Siti Aulia Hamidah, Siti Maisara, Widya Sofiana, Zainul Ahyar, Hadir. Irawati. Baik, semuanya hadir ya, semuanya rajin-rajin. Oke, supaya kalian lebih semangat belajar hari ini, kita sama-sama mulai dengan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Oke, sekarang Ibu minta satu yang memimpin nyanyi depan. Silakan. Ya. Kita bela bersama. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar kembali ya. Masih ingat materi minggu lalu? Materi tentang apa coba ya? Oke, baik, tentang eksposisi. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru jelaskan materi yang hari ini, Ibu Guru tanya dulu ya. Kalian pernah nonton stand up comedy? Ada yang pernah? Coba angkat tangan siapa yang pernah? Oh, pernah. Pernah nonton stand up comedy? Pernah. Kira-kira tentang apa? Tentang lucu-lucuan, lawak-lawakan. Oke, tentang lucu-lucuan, tentang lawakan, ya betul. Atau ada yang pernah membaca meme atau meme ya? Atau seperti karikatur, gambar yang lucu, ada yang pernah ya? Nah, pasti pernah ya. Kalau kalian sering buka Facebook, Instagram, pasti pernah. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam meme atau stand up comedy itu ada hal yang lucu, tetapi isinya ada yang berisi tentang sindiran, ya. Lucu tapi ada sindirannya, itulah yang disebut dengan anekdot. Kalian pelajari hari ini. Hari ini kalian belajar tentang anekdot. Ya. Kalau meme, kemudian stand up comedy itu adalah salah satu contohnya ya. Salah satu bentuknya. Nah, materi ini berkaitan dengan kurikulum ya yang tercantum dalam KD
ya, biar kalian paham. Nah, kemudian keempat tujuan pelajaran kali tentunya nanti guru akan mengadakan penilaian ya. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi nanti guru akan menilai sikap kalian melalui observasi. Nanti guru akan mengamati kalian ya, melihat kalian, sikap kalian seperti apa akan ibu guru nilai. Kemudian ibu guru juga akan menilai pengetahuan kalian nanti melalui evaluasi di LKPD, dan nanti di akhir pembelajaran ibu guru akan tes satu saja ya, secara lisan, secara acak. Kemudian yang ketiga, ibu guru juga akan menilai keterampilan kalian ya. Ini khususnya ketika kalian aktif di diskusi ya, diskusi kelompok, atau nanti ketika kalian presentasi ya. Nah, jadi sarannya Bu Guru, kalian nanti ketika proses pembelajaran betul-betul sungguh-sungguh mengikuti pelajarannya, jangan main-main. Jadi semuanya akan dinilai ya. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira apa sih kenapa kalian harus belajar anekdot ya? Jadi anak-anakku semuanya, materi anekdot ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi nanti kalau kalian punya ide, punya gagasan, atau kalian punya unek-unek yang ingin disampaikan ya, atau kalian ingin mengkritisi pemerintah atau mengkritik fenomena sosial ya, kalian sekarang tidak perlu dengan cara kekerasan ya, tidak perlu dengan kekerasan, tapi kalian bisa menggunakannya dengan cara yang santun atau bahkan dengan cara yang lucu ya tentunya, dan kalian bisa menggunakan dengan cara membuat anekdot ya, atau misalnya dalam bentuk meme atau dalam bentuk stand up komedi ya. Kalian ingin mengkritisi atau menyindir, tapi caranya dengan cara yang lucu, jadi tidak perlu dengan cara kekerasan kalau zaman sekarang ya. Kalian bisa lihat di TV misalnya ada Fikri Putri ya, stand up komedi yang terkenal. Kalau dia mengkritik para pejabat, dia tidak perlu menggunakan kekerasan, tapi dia menggunakan cara-cara yang lucu ya, tapi mengena. Ya, jadi apa yang ingin dikritiknya langsung mengena ke orangnya, tapi caranya lucu, jadi tidak menggunakan cara yang tidak sopan ya. Kira-kira paham? Paham. Oke, baik. Nah, sekarang ini pembelajaran kalian ibu guru bagi dalam 4 kelompok yang sudah kita bagi pada minggu yang kemarin. Dan nanti ibu guru akan bagi KPD yang akan kalian analisis secara kelompok ya. Nah, tapi sebelumnya ibu guru ingin bertanya
baik, silahkan Bu Anda. Ini kira-kira isinya tentang apa? Gambar tersebut menunjukkan gambar tentang sindiran, Lalu sindiran tentang apa? tentang balas dendam untuk buka. Oke, baik, bagus. Pertama tujuannya. Jadi kalau kalian perhatikan gambarnya, ini gambar tentang sindiran untuk gaya hidup zaman sekarang ya. Yang seharusnya di bulan puasa itu kita mengurangi makanan, tetapi ternyata semakin menambah makanan dan dibalas pada saat buka puasa ya. Jadi ini sindiran untuk gaya hidup ya. Oke, baik, lanjut gambar yang ketiga. Perhatikan gambarnya. Nah, kira-kira ini gambarnya tentang apa? Siapa yang bisa pertama? Oke, silakan. Gambar ini menceritakan tentang seorang DPR yang menyenangkan para penduduknya. Oke, betul. Pertama untuk Oke, coba kalau kalian perhatikan gambarnya ya. Walaupun ini cuma gambar, kemudian ada 3 huruf, tapi ini sangat menohok sekali ya. DPR itu diberi kepanjangan datang para kerugian, seakan-akan bahwa anggota DPR kerjanya cuma datang, kemudian tanda tangan, kemudian dapat uang. Jadi ini sindiran untuk anggota dewan ya. Kira-kira ada gambaran yang namanya anekdot? Ya. Oke, jadi anekdot itu kira-kira isinya lucu ya, tapi ada tujuannya ya, ada sindirannya. Oke, baik semuanya. Supaya kalian lebih paham apa itu anekdot, bagaimana humornya ya, bagaimana kritikan di dalamnya, Ibu Guru akan bagikan kalian KPD yang akan kalian analisis secara kelompok, dan nanti kalian diskusi dengan teman kalian masing-masing ya. Duduk dengan teman kelompoknya, kemudian dikaji, dibaca KPD-nya. Oke, Ibu Guru bagikan dulu. Sebelumnya silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Oke, ya. Oke, baik, ini Ibu Guru bagikan KPD, nanti dikerjakan secara kelompok ya. Silakan dibuka buku elektronik kalian, buku filenya ya, yang biasa sebagai sumber kalian belajar. Baik, perhatikan semuanya. Silakan kalian kaji KPD-nya ya. Kemudian dikerjakan diskusi dengan teman kelompoknya. Dengarkan apapun pendapat teman kelompok kalian ya. Bagi tugas. Mungkin yang A menjawab nomor 1 ya, yang B menjawab nomor 2. Jadi kalian bagi tugas. Kemudian nanti masing-masing jawaban kalian kumpulkan. Kemudian kalian simpulkan jawaban kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan ya. Paham ya? Paham. Oke, dengarkan pendapat teman kalian. Jangan menang sendiri ya. Diskusi secara satu. Oke, silakan Ibu Guru waktu berikan waktu sampai kalian selesai ya.
kode gesekan mobil pacarnya. Ya, tekan gitu. Nanti. Ya.
bahwa dia tidak mencintainya lagi. Lengkap ide. Oh iya,
gini. Kode ini kan kode pacarnya. Ya kan ada tekan gitu. Ya, pacarnya bahwa dia tidak mencintainya lagi. Capek deh.
kode kebijakan mobil sepanjangnya. Ya, kan tekan gitu. Ya, pembacanya bahwa dia tidak mencintainya lagi.
kemudian nanti presentasi yang sudah jadi. Oke, baik, semuanya sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan presentasi. Kelompok yang pertama maju, kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan maju, perwakilannya 3 saja ya. Yang membacakan hasil diskusi kelompok kalian, silakan maju kelompok 1. Ini. Oke, silakan. Nah, sementara kelompok 1 presentasi membacakan jawabannya. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Bila ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin dikomentari, silakan dicatat. Nanti ditanyakan langsung ke kelompok 1. Oke, baik, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pokok-pokok isi anekdot, penyebab kelucuan anekdot, perbedaan anekdot dengan humor, kritik yang disampaikan anekdot. Pokok-pokok isi anekdot. Masalah yang dibahas yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya yaitu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Makna tersirat yang disampaikan yaitu kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Penyebab kelucuan anekdot tersebut. Anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri duduk terus selama mengajar karena takut kursinya diduduki orang lain. Jawaban yang ketiga. Perbedaan anekdot dengan humor. Aspek, ide cerita, anekdot, peristiwa nyata, semua rekaan. Isi anekdot, masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Humor, masalah kehidupan sehari-hari umum. Aspek, fungsi komunikasi, anekdot, menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Humor, menghibur. Soal yang keempat, kritik atau sindiran yang ada di Soal keempat, kritik atau sindiran yang ada di dalam teks pertama dan kedua. Teks pertama adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Teks yang kedua adalah tentang sindiran kepada seseorang yang tak pernah tepat waktu sehingga orang tersebut tidak mau lagi bertemu dengan orang seperti dia. Demikian pernyataan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Mana tersiratnya dari anekdot balasan dari tukang sayur? Adalah tentang sindiran kepada seseorang yang tak pernah tepat waktu sehingga orang tersebut tidak mau lagi bertemu dengan orang seperti dia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini anggota kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok-pokok isi anekdot, menentukan penyebab kelucuan anekdot, perbandingan anekdot dengan humor, dan menganalisis kritik yang disampaikan anekdot. Pertama, menentukan pokok-pokok isi anekdot. Masalah yang
sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takutnya kursinya diduduki oleh orang lain. Makna tersirat yang disampaikan yaitu kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Terus soal yang kedua, penyebab kelucuan anekdot tersebut, yaitu anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut kursinya diduduki oleh orang lain. Soal nomor 3, perbandingan anekdot dan humor tersebut. Ide cerita, peristiwa nyata, rekaan. Masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Masalah kehidupan sehari-hari umum. Fungsi komunikasi, menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, menghibur. Menganalisis kritik atau sindiran yang ada di dalam teks 1 dan 2. Teks 1 adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Teks 2 adalah sindiran dari tukang sayur untuk pacarnya tentang perasaan yang sudah hilang. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selanjutnya silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok-pokok isi anekdot, penyebab kelucuan anekdot, membandingkan anekdot dengan humor, kritik yang disampaikan anekdot. Yang pertama, pokok-pokok isi anekdot tersebut. Yang pertama, pokok-pokok isi anekdot. Masalah yang dibahas, dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Yang kedua, Penyebab kelucuan anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut kursinya diduduki orang lain. Nomor 3, perbedaan anekdot dan humor tersebut. Dalam aspek ide cerita, anekdot yaitu peristiwa nyata, sedangkan humor itu adalah rekaan. Dalam aspek isi, anekdot masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor itu adalah masalah kehidupan sehari-hari. Dalam aspek fungsi komunikasi, anekdot menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor hanya bersifat menghibur. itu teks 1 adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Kemudian teks yang kedua yaitu adalah humor mengenai balasan surat dari tukang sayur yang mengungkapkan perasaannya karena sudah tidak mempunyai perasaan apa-apa, namun dengan mengubah sebagian kata dengan nama buah dan sayur sehingga terdengar seperti lawakan. Sekian pernyataan dari kelompok 3. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 4 selanjutnya ya, yang terakhir silakan. Mulai. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi
kemudian penyebab kelucuan anekdot, perbandingan anekdot dan muat, dan analisis kritik sindiran yang ada di dalam teks. Untuk jawaban yang pertama yaitu adalah pokok-pokok isi anekdot. Masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Kemudian unsur humornya adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Kemudian selanjutnya adalah makna tersirat yang disampaikan, yaitu makna kritikan bagi para pejabat yang takut kehilangan akan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Yang kedua, penyebab kelucuan anekdot. Anekdot tersebut menjadi lucu karena alasan dosen yang tidak mau berdiri terus selama mengajar karena takut kursinya diduduki orang lain. Perbandingan anekdot dan humor. Aspek ide cerita. Anekdot peristiwa nyata, sedangkan humor rekaan isi masalah yang dibahas terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Humor masalah kehidupan sehari-hari umum. Isi komunikasi anekdot menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor menghibur. Merupakan kritik atau sindiran yang ada di dalam teks 1 dan 2. Teks 1 adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Teks 2, kritikan bagi pemuda yang tidak modal serta tidak mempersiapkan diri untuk berkencan atau bertemu dengan wanita. Mungkin dari hasil penyampaian kami tadi, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya tadi telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan semuanya rasa-rasanya Ibu Guru lihat sudah lumayan ya, rata-rata jawabannya sudah bagus. Nah, kemudian setelah kalian mempelajari dari awal tadi mengenai pokok-pokok isi anekdot ya, kemudian penyebab kelucuan anekdot, kemudian perbandingan anekdot dengan humor, kemudian kritik dalam anekdot. Apa saja yang bisa kalian dapatkan dari hasil diskusi tadi? Ada yang bisa bantu menyimpulkan? Saya Bu, Oke, silakan. pokok-pokok isi anekdot dapat dilihat dari masalah yang dibahas, unsur humor, dan makna tersirat yang disampaikan. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Oke, Ibu Guru tambahkan ya kesimpulan dari teman kalian tadi. Jadi isi pokok anekdot itu katanya tadi bisa dilihat dari masalahnya ya, masalah yang dibahas di dalam anekdot, kemudian unsurnya, kemudian makna tersirat yang disampaikan. Betul sekali ya. Jadi isi pokok dari sebuah anekdot itu adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Tapi semuanya bisa kita lihat dari tiga hal ini ya. Dari masalah apa yang dibahas di dalamnya, kemudian apa humornya atau apa lucunya ya, kemudian apa makna tersirat yang disampaikan. Kemudian selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan lagi. Saya Oke, silakan. perbandingan dari anekdot dan humor, yaitu 1, ide cerita, 2, isi, 3, fungsi komunikasi. Oke, betul. Jadi kita akan tepuk tangan dulu. Oke, Ibu tambahkan dan bisa kalian lihat di belakang slide ya. Jadi kalian bisa membedakan anekdot dan humor. Yang pertama, kalian bisa melihat dari maknanya ya. Kemudian sindiran atau kritikan yang disampaikan, kemudian topik apa yang dibahas. Jadi anekdot dan humor itu beda ya, walaupun dua-duanya mengandung lucuan atau mengandung humor ya, tapi berbeda. Kalau anekdot dia ada sindirannya atau kritikan di dalamnya secara tersirat ya. Kalau humor ya humor saja ya, tanpa ada tujuan atau sindiran atau kritikan di dalamnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di contoh di buku ya, di buku elektronik kalian ada semuanya. Oke, dari kesimpulan teman kalian tadi itu Ibu Guru tambahkan ya. Jadi pertama, pengertian anekdot bisa kalian lihat di sini. Jadi anekdot adalah sebuah cerita pendek atau apa? Cerita pendek yang berisi sebuah
kesimpulan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap pihak serta untuk menyampaikan suatu kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Ya. Nah, mengenai penyebab kelucuan anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena ya. Bisa saja kelucuannya itu berbentuk kalimat atau bisa saja berbentuk kata ya, tergantung teksnya. Nah, materi ini bisa kalian juga baca di buku elektroniknya udah lengkap di sana ya. Tentang persamaan teks anekdot dengan humor ya, kemudian perbedaannya juga ada di sana. Kemudian bagaimana kita menganalisis kritik di dalam anekdot juga ada. Oke, sudah ya. Oke, cut dulu. Baik, kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Nah, coba ibu tanya, kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang menjawab? Saya. Oke, silakan. Yang pertama itu kita mempelajari tentang pokok-pokok isi anekdot, kemudian penyebab kelucuan anekdot, terus yang ketiga perbandingan anekdot dan humor, terus yang terakhir kritik dan sindiran yang terdapat dalam teks anekdot. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah paham semuanya? Paham. Ada yang bertanya? Sudah ada. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu guru yang akan bertanya ke kalian. Ya. Oke, coba sekarang jawab pertanyaan bu guru. Siapa ya? Coba kita. Sebutkan isi pokok anekdot. Isi pokok anekdot itu bisa dilihat dari beberapa unsur seperti masalah yang dibahas, kemudian unsur humor dan makna dan cerita yang disampaikan. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. Coba siapa di sini? Coba dulu lihat. Ida. Ida, coba apa saja penyebab kelucuan anekdot? Penyebab kelucuan anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Oke, betul. Oke, anak semuanya. Jadi kalian sudah lumayan paham ya. Jadi hari ini cukup pelajaran kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan minggu depan kita masih akan belajar mengenai anekdot juga, tetapi kita akan menganalisis kebahasaan dan strukturnya ya. Dan materi ini bisa kalian buka di bukunya, bisa dibaca. Dan untuk lebih jelasnya materi hari ini bisa kalian lihat contoh yang lain ya mengenai anekdot di YouTube banyak. Kemudian di buku elektroniknya juga silakan dibuka. Di sana banyak contoh yang lain yang bisa kalian kaji lebih dalam lagi. Oke, cukup ya. Baiklah.